Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang salah satu perspektif dalam hubungan internasional, yaitu realisme. Selamat menyaksikan. Hubungan internasional adalah salah satu disiplin ilmu yang termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu politik. Hubungan internasional merupakan studi yang memiliki kompleksitas yang relatif tinggi. Pada awal perkembangannya, hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari fenomena hubungan antar negara. Negara adalah institusi yang menjadi fokus kajian dan fokus analisis dari para pemikir hubungan internasional awal. Para pemikir hubungan internasional melihat bahwa negara sebagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Negara membutuhkan negara lain untuk dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut menyebabkan negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Interaksi tersebut menyebabkan konsekuensi yang beragam bagi negara. Konsekuensi tersebut dapat berupa perang antar negara, konflik bersenjata, masalah kemiskinan, atau bahkan masalah ketidakadilan. Saat ini, hubungan internasional mengalami perluasan. Hubungan internasional tidak lagi dimaknai hanya sebatas hubungan antar negara. Saat ini muncul aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, seperti aktor organisasi internasional non-pemerintah, pemerintah subnasional, dan bahkan kelompok teror. Hubungan internasional juga menyangkut masalah internal negara, seperti masalah birokrasi, proses pembuatan keputusan, atau bahkan kecenderungan ideologis suatu negara. Isu-isu dalam hubungan internasional juga semakin beragam. Saat ini kita tidak hanya bicara soal balance of power, tapi juga tentang dampak globalisasi, masalah etika dan norma hukum internasional, atau bahkan masalah lingkungan. Secara singkat, kita dapat melihat kompleksitas dalam studi hubungan internasional. Kompleksitas tersebut telah menyebabkan berbagai perspektif yang muncul dalam studi hubungan internasional. Salah satu perspektif tersebut adalah perspektif realisme. Realisme lahir sebagai akibat atau antitesa dari perspektif liberal yang gagal dalam menjelaskan fenomena perang antar negara. Liberalisme percaya bahwa perang terjadi karena salah perhitungan yang disebabkan oleh para pemimpin yang otoriter. Menurut para pemikir liberal, untuk menghindari terjadinya perang dapat dilakukan dengan melakukan reformasi sistem internasional, dengan membentuk organisasi internasional, dan melakukan reformasi struktur domestik dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Solusi yang ditawarkan liberalisme gagal menghentikan terjadinya perang. Liga bangsa-bangsa yang didirikan untuk melakukan reformasi sistem internasional tidak mampu meredam perilaku ekspansionis negara. Negara-negara ternyata tidak mendasarkan hubungannya pada sikap yang harmonis untuk dapat saling bekerja sama. Situasi tersebut melahirkan kritik dari E.H. Carr. Melalui bukunya yang berjudul The 20 Years Crisis, E.H. Carr menegasikan pandangan liberalisme. Menurut Carr, terdapat konflik kepentingan dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, hubungan internasional bersifat konfliktual. Inilah awal mula munculnya perspektif realisme dalam studi hubungan internasional. Menurut Robert Jackson dan John Sorensen, terdapat 4 asumsi dasar realisme. Yang pertama, pandangan pesimis atas sifat dasar manusia. Realisme percaya bahwa manusia selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia cenderung egois dan agresif untuk mendapatkan posisi terkuat dalam berinteraksi. Kedua, keyakinan bahwa pada dasarnya hubungan internasional bersifat konfliktual. Realisme percaya bahwa kekuasaan adalah aktivitas utama dalam politik.
termasuk dalam politik internasional. Dengan sistem yang anarki, maka hubungan internasional akan selalu bersifat konfliktual. Ketiga, realisme menjunjung tinggi nilai keamanan dan kelangsungan hidup negara. Negara wajib untuk menjaga warga negara. Negara harus selalu mengejar kepentingan nasional, yaitu keamanan dan kelangsungan hidup negara. Dengan situasi tersebut, realisme skeptis dengan kemajuan politik internasional. Bagi realis, tidak ada perubahan progresif dalam dunia politik internasional. Sedangkan, menurut pendapat lain dari Mark Kauppi dan Paul Viotti, asumsi realisme adalah yang pertama, negara adalah aktor utama. Meskipun terdapat aktor lain dalam hubungan internasional, negara adalah aktor utama dan paling penting dalam hubungan internasional. Kedua, negara adalah aktor yang satu atau unitary actor. Realisme tidak melihat dinamika politik domestik. Sekuat apapun atau sekeras apapun dinamika politik domestik, negara tetap menjadi satu kesatuan dalam merespon politik internasional. Ketiga, negara adalah aktor yang rasional. Setiap kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh negara selalu berdasarkan pada kalkulasi rasional, yaitu memaksimalkan kepentingan nasional dan meminimalisir kerugian yang mungkin didapatkan. Terakhir, terdapat hierarki isu dalam studi hubungan internasional. Isu yang paling utama dan terpenting dalam hubungan internasional adalah isu keamanan negara. Para pemikir awal realisme kemudian dikenal sebagai pendekatan realisme klasik, karena menekankan pada pentingnya aspek normatif. Melalui perkembangan pendekatan perilaku, kemudian muncul kelompok yang berusaha untuk menjadikan realisme menjadi lebih ilmiah. Kelompok ini kemudian dinamakan sebagai pendekatan neorealis atau realisme struktural, di mana mereka percaya bahwa struktur lebih utama daripada agen. Dengan kata lain, struktur internasional mempengaruhi perilaku negara. Realisme menjadi perspektif yang sangat dominan dalam studi hubungan internasional. Meskipun demikian, perspektif realisme tetap mendapat banyak sekali kritik. Bagi para kritikus, fokus realisme terlalu sempit karena hanya terfokus pada masalah keamanan. Realisme juga dianggap gagal dalam melihat perluasan politik internasional pasca Perang Dingin yang semakin plural. Sebagai perspektif dalam hubungan internasional, realisme menjadi pendekatan terbaik di masa krisis. Realisme memberikan pandangan atau perspektif tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam dinamika politik internasional, sehingga negara-negara siap untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk tersebut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.